Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari kewirausahaan dengan membahas terkait bisnis plan. Bisnis plan dari kelompok kami yaitu Sinbatiq, yang dimana Sinbatiq ini terinspirasi dari nama kelompok kami, yaitu Susi, Heni, Ika, Ica, dan Novi. Di sini Sinbatiq ini hadir untuk memberikan jasa desain dan juga jasa jahit pakaian. Karena banyak orang yang sering tidak puas saat membeli baju secara online, karena mungkin ukuran yang tidak pas ataupun model yang tidak sesuai, dan juga bahan yang kurang nyaman. Nah, dengan adanya Sinbatiq ini, maka dapat menjadi pilihan terbaik bagi orang-orang yang menginginkan kualitas pakaian yang mereka inginkan, tanpa harus datang langsung ke tempat penjahitan untuk mengukur secara langsung. Nah, untuk itu butik Sin ini mempunyai struktur organisasi, yaitu ada Mbak Rita Christine Gloria Mamambesi sebagai founder dan CEO, kemudian ada Ica Hamim sebagai production and inventory, kemudian ada Susana Samaran sebagai finance, kemudian ada Egenovita Pangohoy sebagai desainer, dan yang terakhir ada Heni Pratiwi sebagai social media manager. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang survei pasar, di mana diketahui 42% pelanggan laki-laki dan 58% merupakan pelanggan perempuan, yang dimulai dari umur 13 tahun sampai 40 tahun. Dengan respon kepuasan pelanggan 66,7% tidak puas dikarenakan ada beberapa masalah, diantaranya jahitan baju kurang rapi, ukuran baju tidak pas, bahannya tidak cocok sama yang diminta pelanggan, dan lain sebagainya. Dan 33,3% puas dengan layanan dan produk yang diberikan. Baik, di sini kita akan masuk pada production dan inventory, di mana kita mengatur tentang produksinya, persediaannya, pekerjanya siapa aja, dan kontrolnya. Yang pertama ada produksi. Kami, selain kami memproduksi hasil desain kami sendiri, kami juga menerima requestan dari pelanggan. Contohnya, ada seorang pelanggan mau mau mendesain wedding dressnya sendiri. Jadi kami akan menerima, kami akan memproduksi desain yang atas requestan dari pelanggan. Yang kedua ada persediaan. Di sini kami sudah memproduksi beberapa item. Yang pertama ada wedding dress, dress untuk dinner, ada jas untuk pria, dan beberapa item lainnya. Yang ketiga ada pekerja. Kami di sini memakai jasa dari teman-teman yang istimewa. Yang keempat ada quality control. Di sini kami menilai, mengukur suatu produk dari tingkat kesulitannya. Jadi harga dari suatu produk itu tidak tentu. Cara menjahit baju gimana sih? Pertama-tama kita harus merencanakan dulu, kita tuh mau menjahit baju tuh yang modelnya kayak gimana sih. Nah, contohnya wedding dress nih. Nah, modelnya tuh seperti ini. Yang kemudian kedua tuh polanya tuh harus kita gambar di kainnya tersebut, mengikuti desain dari baju yang kita inginkan. Yang kedua yang ketiga tuh kita mengukur dari bentuk tubuh kita, mengukur dari lingkar dadanya, tangannya, sampai ke panjang dressnya itu. Nah, kemudian baru jahit mengikuti pola yang sudah didesainkan. Pada tahap konsultasi dan desain, pelanggan diberikan pilihan untuk memilih bahan dan desain yang diinginkan sesuai dengan ukuran tubuh masing-masing. Di sini ada beberapa tips dalam memilih pakaian. Yang pertama adalah kenali bentuk tubuh. Bentuk tubuh dari masing-masing orang berbeda-beda, sehingga pakaian yang cocok di satu orang belum tentu cocok pada orang yang lain. Kemudian mengetahui
ukuran tubuh. Oleh karena itu dalam proses penjahitan diperlukan ukuran tubuh seperti lingkar dada, lingkar pinggang, dan lingkar pinggul dari calon customer ini. Kemudian jangan selalu mengikuti tren. Kenali gaya yang sesuai dengan tubuhmu dan pakailah sesuatu yang nyaman, karena jika terlalu mengikuti tren yang ada, belum tentu baju yang terlihat bagus di orang lain dapat terlihat bagus di tubuh kita. Kemudian memilih warna sesuai tone kulit. Untuk warna baju sendiri harus disesuaikan dengan tone kulit masing-masing. Ada yang bertone kulit terang, light, warm. Jadi untuk yang berkulit terang lebih cenderung cocok untuk warna-warna yang lebih kalem seperti pink, kuning. Sedangkan untuk warna kulit yang agak gelap lebih cocok untuk menggunakan warna-warna seperti kuning keemasan, biru, dan coklat. Kemudian untuk mengembangkan koleksi pakaian, jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus, kita juga harus pandai-pandai dalam mengkolaborasikan pakaian yang ada di mix and match gitu. Kemudian pada saat konsultasi ini akan dibuka pada saat jam kerja di Sin Butik. Kami akan meminta ukuran tubuh, jenis bahan yang diinginkan, dan warna dan desain yang diinginkan. Untuk fitting sendiri dapat dilakukan konsultasi melalui aplikasi sehingga dapat mempermudah pelanggan. Ini merupakan contoh bentuk tubuh. Dengan mengikuti perkembangan zaman di mana semakin banyaknya sosial media yang ada di platform digital saat ini, tentunya kami Sin Butik juga akan mengembangkan dan memasarkan produk kami di dunia sosial media. Seperti yang kita tahu, banyak sekarang sosial media yang telah dimanfaatkan oleh beberapa toko-toko online seperti di Instagram, TikTok, dan lain-lain. Di sini juga Sin Butik akan mempromosikan produk-produk kami di media-media sosial tersebut untuk meningkatkan engagement penjualan kami. Di sini Sin Butik akan memiliki 5 akun sosial media. Yang pertama ada Instagram, lalu ada WhatsApp, dan web, kemudian TikTok. Dan yang paling istimewanya di sini kami akan membuat suatu aplikasi yang memasarkan produk kami. Nah, ini adalah tampilan Instagram kami yang nantinya akan mempromosikan produk-produk kami dan layanan jasa kami di sosial media Instagram. Bisa dilihat, ini adalah pengaturan feed yang akan diharapkan bisa menarik follower kami untuk dapat melihat dan membeli produk dari Sin Butik. Kemudian ada WhatsApp. WhatsApp ini nantinya akan berguna untuk sebagai wadah bagi customer yang merasa kebingungan atau ingin konsultasi tentang produk-produk atau tentang bagaimana cara pembelian atau konsultasi dengan Sin Butik. Lalu ada akun TikTok. Akun TikTok ini nantinya akan mempromosikan juga produk-produk dari Sin Butik, di mana kami akan secara rutin mengupload konten di akun TikTok, di mana akun TikTok saat ini sangat banyak peminatnya. Tentunya diharapkan akun ini nantinya akan memiliki banyak interesting dari followersnya. Nah, untuk web dan aplikasi, seperti yang kita ketahui untuk marketplace yang besar, mereka menyediakan layanan diantaranya promosi, diskon, terus pemilihan pengiriman paket, COD, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan web dan aplikasi Sin Butik. Nah, di aplikasi Sin Butik ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi marketplace yang lainnya.
di mana kami juga akan menawarkan produk kami dengan intens kepada customer kami. Hanya saja aplikasi Sinbotik ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah produk dan katalog. Produk dan katalog ini nantinya akan kami isi dengan hasil rancangan desainer khusus kami, di mana desainer kami ini hanya akan mendesain produk atau jenis baju dari Sinbotik ini hanya pada Sinbotik, dan desain ini tidak akan ada di marketplace lain. Kemudian konsultasi dan desain. Nantinya apabila di dalam produk kami ini pelanggan merasa kurang cocok, maka aplikasi ini bisa digunakan untuk konsultasi dengan desainer khusus kami. Lalu ada avatar. Nah, ini adalah keunggulan utama dari aplikasi kami, di mana avatar ini nantinya akan merealisasikan ukuran dan bentuk tubuh customer kami. Contohnya, apabila kita memasukkan tinggi badan kita, berat badan, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar bahu, panjang lengan, panjang kaki, maka nanti akan memunculkan avatar dari customer tersebut. Dan avatar ini nantinya akan menjadi patokan utama dalam mendesain rancangan khusus bagi customer yang ingin mengcustom dressnya sendiri, atau biasanya yang mengcustom sendiri adalah wedding dress. Nah, avatar ini nantinya akan menjadi acuan utama dalam pembuatan wedding dress tersebut, agar diharapkan nanti kita dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Contohnya, kantor Sinbotik ini nantinya akan berwilayah di Surabaya. Lalu nanti misalnya kami mempunyai pelanggan di luar pulau. Contohnya saja kami misalkan pelanggannya terdapat di Papua. Jadi untuk fittingnya pelanggan tersebut tidak harus berkali-kali untuk mencoba pakaian yang sudah di custom. Hanya berpatokan pada avatar. Avatar ini nantinya akan direalisasikan dalam bentuk manekin dengan sesuai proporsi tubuh yang telah dimasukkan oleh customer di dalam avatar. Tingkat keakuratannya akan menjadi acuan dalam fitting terakhir. Diharapkan ini akan menjadi patokan agar sang customer tidak perlu bolak-balik untuk membuat fitting bajunya sempurna. Nah, fitur kamera ini adalah contohnya kita mempunyai sebuah dress, di mana dress ini apakah cocok pada warna kulit kita. Nah, fitur kamera ini nantinya bisa dicoba oleh customer untuk menentukan apakah produk atau baju desain kami ini cocok pada warna kulitnya. Lalu keranjang. Nah, di keranjang ini tidak ada batasan. Customer bisa menyimpan produk-produk atau baju-baju desain baju yang dia inginkan selagi stoknya masih ada. Kemudian pemesanan. Pemesanan ini nantinya akan secara manual nanti akan diarahkan ke WA bisnis kami. Kemudian pengiriman. Pengiriman ini nanti dipilih oleh customer sesuai dengan pihak ketiga yang ingin menjadi pengirim dari produk kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.